Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas soal sirkulasi kolam outdoor. Kalau tidak salah, itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai gimana caranya air yang ada di kolam outdoor ini terus mengalir untuk berputar di setiap kolam. Masalahnya kan ini adalah di outdoor dan kolam ini agak banyak. Gimana caranya menyusun pompa itu supaya pompa antara air yang keluar atau out sama air yang masuk atau in itu bisa tetap seimbang levelnya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, ini adalah chamber kolam khusus untuk filtrasi airnya. Jadi kita bikin satu kolam untuk fokus mengatasi filtrasi yang ada di seluruh kolam itu. Terus dari filtrasi kolam itu tadi, dia mengalir ke seluruh kolam yang ada sampai nanti di belakang. Nanti teman-teman bisa lihat yang di belakang ya. Cuman dari setiap pompa itu selalu ada yang namanya saluran pembuangan. Kalau misalkan pompanya di sini ada saluran pembuangan. Contohnya? Contohnya di situ. Ini. Nah, itu adalah saluran pembuangan. Jadi fungsi pembuangannya itu adalah jaga nih kalau misalkan ternyata ada air hujan, terus airnya ini meluber. Kalau meluber, debit air pasti akan nggak cukup untuk menahan segitu banyaknya air. Jadi harus ada saluran pembuangan. Ini untuk kolam yang di sini dan masing-masing kolam juga ada saluran pembuangannya semua. Saluran pembuangan khusus kalau yang ini di sini. Nah, di setiap kolam itu juga ada semua. Selain saluran pembuangan, kita juga ada saluran khusus untuk Cahaya, sorry. Sorry ya, ada cahaya. Nah, gini aja enggak apa-apa. Kalau untuk setiap kolam itu ada saluran untuk menguras setiap kolam. Jadi ketika ada momennya di mana setiap kolam itu nanti harus teman-teman, harus dikuras. Itu masih ada salurannya juga untuk menguras setiap kolam. Jadi kayak gini. Nah, ini nih untuk pembuangan setiap kolam. Selain itu juga di setiap kolam ini ada saluran untuk menyalurkan setiap air. Jadi kayak ini. Antar kolam satu dengan kolam yang lainnya. Nah, jadi ini adalah pembuangannya dari kolam satu ke kolam lainnya. Setiap kolam itu punya ketinggian trap yang berbeda-beda. Jadi dari kolam 1 ke kolam 2 ketinggiannya berapa senti, kemudian turun lagi sampai akhirnya ke belakang. Tidak selalu sama. Ya, ketinggiannya tidak selalu sama. Jadi makanya di pompa di lokasi kolam filtrasi ini, di kolam yang filtrasi yang di sini, pompa ini dia akan mengalirkan air ke seluruh kolam yang ada di sana. Berarti debit air akan terus nambah. Nah, di debit air yang terus nambah itu nanti akan fokusnya itu di kolam yang terakhir. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu kolam terakhirnya kita, ya, kolam terakhirnya kita itu ada di sini nanti. Nah, ini adalah kolam terakhir. Jadi semua air nantinya akan masuk dan berkumpul di sini. Cuman yang ada di sini, ini ada pompa juga, di mana pompa ini nanti akan kembali ke dalam kolam ini sama mengalirkan air ke depan filter yang tadi ada di depan itu ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, dari pompa ini tadi mengalir ke depan, kita harus ngatur yang namanya ukuran pompa. Jadi ukuran pompa yang bisa dipakai antara yang di belakang dengan yang di depan itu pasti tidak sama. Karena kalau yang di belakang ini debit air ada jarak juga untuk push air ke depan dengan pompa yang akhirnya push air ke seluruh kolam. Perbedaan pompa ini kita pakai 1:1. Jadi 1:2. Jadi perbedaan nomornya itu kalau tidak salah selisih 1 seri. Kalau yang ada di belakang kita pakai 105, yang di depan kita pakai nomor 106. Kenapa lebih besar yang depan daripada yang belakang? Soalnya yang di depan itu fokusnya adalah untuk menyalurkan ke semuanya. Mensirkulasi air masuk ke filter dan ke setiap kolam.
Sementara yang di belakang ini fokusnya hanya satu. Jadi untuk pembuangan langsung masuk lagi ke dalam filtrasi yang depan, sama mengembalikan air yang tadi mungkin debitnya terlalu besar, itu kembali lagi ke kolam sini. Jadi yang ada di sini ini ada yang namanya apa namanya? Ini kita untuk mengatur aja berapa banyak air yang akan. Nah, ini kalau dimatikan di sini berarti seluruh air itu nanti akan pindah ke depan. Nah, kalau seperti ini dia akan langsung balik ke airnya lagi. Jadi debit airnya ini sekarang sudah pas. Jadi seperti itu, teman-teman. Yang kalian tanyakan pasti gimana caranya pompanya itu bisa bersirkulasi dengan baik. Jadi yang kita pakai, kita menggunakan 2 pompa. Kalau teman-teman lihat, kita kembali lagi ke depan. Ini berapa kolam, Pak? Total ada 7. Total ada 7 kolam, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat lagi ya di filtrasi yang itu, total kita punya 2 filtrasi. Jadi setelah air itu kembali ke kolam filtrasi yang ada di sana, itu enggak langsung dialirkan ke seluruh kolam, tapi ada 2 filtrasi. Satu filtrasi untuk kembali lagi ke kolam ini, satu filtrasi yang nanti akan tersebar ke seluruh kolam. Untuk Jadi, komponennya apa juga berbeda? kenapa? Untuk komponen filtrasinya apa juga beda? Sama aja sih, sama, dua-duanya sama. Jadi dua-duanya ini kita pakai komponen filter yang sama, hanya saja dari satu output pompa itu kita bagi jadi 2. Kita bagi jadi 2, jadi arahnya bisa ke sini, bisa ke sini. Sementara untuk debit airnya kita paskan, jadi nggak kita full langsung bagi 2. Jadi 3/4 debit air itu masuk ke filter yang ini, 1/4 masuk ke sini. Jadi ada hitungannya. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan ini kolamnya semi outdoor ya. Kalau semi outdoor teman-teman bisa lihat di atas ini kita pakai paranet. Fungsinya? Fungsinya supaya sinar matahari itu tidak langsung jatuh ke dalam kolam dan mempercepat teman-teman untuk pembuatan air dengan sistem GWS. Jadi GWS itu Green Water System. Bisa dilihat kalau pas malam kayak gini, airnya ini kayak berlumut teman-teman. Jadi kayak kelihatan butek hitam gitu. Contohnya yang ini ya? Iya. Jadi kebetulan kita nge-record pas malam hari. Kalau pas siang hari itu kelihatannya menghijau. Jadi dan GWS ini relatif cepat ya. Ketika probiotik sudah dilempar ke dalam air, maka GWS-nya sudah mulai jalan. Outdoor itu nanti berbeda dengan indoor. Jadi video kali ini kita membahas soal mekanisme outdoor itu tadi. Semoga kalian bisa mengerti ya soal perbedaan antara pompa yang kita pakai, antara pompa masuk dan pompa keluar. Terus bagaimana mengalirkan ke beberapa kolam yang ada. Kuncinya adalah beberapa banyak kolam outdoor yang kalian miliki. Kemudian berapa meter aerasi yang akan berjalan. Plus sama berapa meter kolam untuk chamber filtrasi ini. Berapa volume air yang akan ditahan untuk menahan chamber filtrasi ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Semoga membantu. Thank you banget buat yang sudah nonton. Kalau kalian suka, kalian bisa like, share, nyalain tombol loncengnya. Kalau kalian nggak suka, ada tombol dislike di situ, dislike aja. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang kalian rasa juga tertarik untuk budidaya lobster air tawar seperti ini. Jadi kayak gitu dulu. Thank you teman-teman semua and see you next time. Bye.